Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani dari Akuntansi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM yang saya pahami. Nah, selanjutnya di sini yang pertama penjelasan tentang PPN. Apa sih PPN? Nah, PPN sendiri itu adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri, bukan atas kegiatan bisnis. Beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Sedangkan prinsip yang dianut adalah destination principle, di mana PPN itu dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi, bukan di tempat produksi. Jika menyangkut lintas batas, tempat konsumsi atau pemanfaatan menjadi faktor penentu timbulnya kewajiban pajak. Nah, karakteristik PPN itu, ciri-ciri utama PPN yang dijelaskan pada gambar ini, yang pertama itu ada pajak atas konsumsi di dalam negeri. Yang kedua ada pajak tidak langsung, artinya PPN dipungut melalui pihak ketiga atau penjual, namun bebannya ada pada konsumen akhir. Yang ketiga ada multi-stake non-kumulatif, dikenakan di setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak terjadi pengenaan pajak berulang karena adanya mekanisme kredit pajak. Yang keempat ada pajak objektif, artinya pengenaan PPN itu tidak bergantung pada kondisi subjek pajak, melainkan pada objek pajaknya, barang atau jasa yang dikenakan pajak. Selanjutnya penjelasan dari pajak atas konsumsi di dalam negeri adalah pajak yang dikenakan atas pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa oleh masyarakat. Pajak ini biasanya bersifat tidak langsung, artinya tidak dibayar langsung oleh produsen atau pelaku usaha, melainkan dipindahkan beban pembayarannya kepada konsumen akhir. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, dan bea masuk impor. Terus ada juga pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan lewat transaksi jual beli atau konsumsi barang dan jasa. Nah, sederhananya yaitu orang yang akhirnya menanggung pajak ini adalah pembeli atau konsumen, bukan yang memungut atau menyetorkan ke negara. Cara kerja pajak tidak langsung ini saat membeli barang di toko, harga yang kita bayar sudah termasuk pajak, misalnya PPN. Toko yang menjual barang itu memungut pajak dari kita yang membeli, lalu menyetorkan pajaknya ke pemerintah. Pajak ini tidak dibayar secara berkala, tapi hanya muncul ketika terjadi kegiatan ekonomi seperti penjualan atau pembelian barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung itu dah tadi PPN, bea masuk, dan cukai. Jadi, pajak tidak langsung itu sebenarnya tidak memberatkan pelaku usaha karena beban pada akhirnya ada pada konsumen kita yang membeli. Sedangkan pelaku usaha hanya bertugas sebagai perantara yang memungut dan menyetorkan ke negara. Terus ada juga multi-stake non-kumulatif. PPN itu dikenakan di setiap mata rantai distribusi barang atau jasa, dari industri tekstil, garmen, pedagang besar sampai ke pedagang eceran. PPN yang telah dibayar di tahap sebelumnya itu bisa dikreditkan sehingga tidak terjadi pemungutan pajak berulang atau non-kumulatif. Contohnya pada siklus penyerahan pakaian. Setiap penyerahan ada PPN dan dikreditkan. Lalu pada akhirnya PPN itu secara penuh dibayar oleh konsumen akhir. Tadi yang terakhir ada pajak objektif. Kewajiban PPN itu timbul karena adanya objek pajak, bukan bergantung pada kondisi subjek pajak. Kondisi subjektif dari pembayar pajak itu tidak relevan sehingga sifatnya objektif. PPN
PPN di sini memiliki dampak regresif, artinya bisa menimbulkan ketimpangan beban pajak antar konsumen. Untuk konsumen barang mewah, diterapkan juga PPNBM untuk mengurangi dampak regresivitas PPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu nilai tambah. Nah, nilai tambah adalah selisih antara nilai jual suatu barang atau jasa dengan biaya untuk membuat atau memperolehnya. Sederhananya tuh, nilai tambah itu muncul saat sebuah barang diproses atau dijual kembali, sehingga harganya itu naik dibandingkan harga semula. Karena ada upah kerja, biaya operasional, laba, bunga, atau sewa yang ikut membentuk harga akhirnya. Seperti gini, jika seorang pengusaha membeli bahan baku senilai 1 juta rupiah, lalu menjual produk jadinya senilai 1,5 juta, maka nilai tambah yang dihasilkan itu adalah 500.000. Seluruh proses produksi, distribusi, atau penambahan jasa yang meningkatkan harga itulah yang disebut nilai tambah, dan disinilah PPN dikenakan. Nilai tambah itu sangat penting untuk perhitungan pajak karena PPN pada setiap pertambahan nilai dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya sampai barang atau jasa dikonsumsi oleh pembeli akhir. Selanjutnya ada pengertian subjek PPN. Apa sih subjek PPN? Subjek PPN itu adalah pihak yang punya kewajiban membayar atau memungut pajak pertambahan nilai. Subjek PPN itu adalah orang atau perusahaan yang menjual barang atau jasa yang dikenai PPN menurut aturan pajak di Indonesia. Yang paling sering jadi subjek PPN itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, PKP itu bisa orang perorangan maupun badan usaha. Mereka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN jika omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Kalau omsetnya di bawah itu, disebut pengusaha kecil dan mereka tidak wajib jadi PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi, subjek pajak itu adalah siapa saja yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau juga jasa kena pajak JKP dan punya tugas untuk mengurus pajak atas transaksi tersebut. Nah, ini penjelasan tentang pengusaha yang kena pajak. Pengusaha kan adalah orang atau badan seperti perusahaan dan koperasi itu dah ya, yang dalam kegiatannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor, atau melakukan usaha jasa di Indonesia. Jika pengusaha itu melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak atau JKP, maka itu bisa disebut sebagai PKP. PKP ini harus mengurus dan melaporkan pajak ke negara setiap kali melakukan penjualan, baik BKP maupun JKP. Namun, pengusaha kecil yang omsetnya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 M itu tidak wajib jadi PKP. Pengusaha kecil itu boleh memilih jadi PKP jika ingin. Jika tidak ingin, itu tidak diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan timeline pelaporan pengukuhan PKP adalah urutan waktu dan tahapan saat pengusaha wajib melaporkan diri agar resmi dikenali oleh negara sebagai PKP dan mulai menjalankan kewajiban pajak PPN. Saya akan jelasin urutan sederhananya aja. Nah, yang pertama, begitu omset usaha perusahaan itu dalam 1 tahun sudah lebih dari 4,8 M, perusahaan itu wajib mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke kantor pajak
atau secara online melalui portal resmi yang sudah disediakan. Nah, yang kedua itu permohonan bisa dilakukan secara online dengan mengisi formulir, melampirkan dokumen seperti foto lokasi usaha, dan menunggu konfirmasi dari kantor pajak. Setelah permohonannya itu diterima ya, kantor pajak itu akan meneliti data dan memberikan keputusan maksimal 10 hari kerja sejak dokumen itu dinyatakan lengkap. Jika dalam waktu itu tidak ada keputusan, pengukuhan itu dianggap otomatis diterima. Setelah resmi dikukuhkan sebagai PKP, itu ada surat keputusan atau status di sistem online. Perusahaan sudah boleh membuat faktur pajak dan wajib memungut serta melaporkan PPN atas penjualan. Kalau terlambat atau tidak melapor, nah jika kita tidak melapor ya, jika perusahaan itu nggak melapor, kantor pajak bisa mengukuhkan secara jabatan atau dipaksa atau didasarkan pemeriksaan ya. Semua kewajiban pajak itu berlaku mulai tanggal surat pengukuhannya diterbitkan. Secara ringkas itu timeline ini memastikan pengusaha yang omsetnya melampaui batas yang ditentukan itu segera melapor, diverifikasi, dikukuhkan sebagai PKP, dan kemudian mulai wajib menjalankan aturan pajak secara resmi sesuai tanggal pengukuhannya. Selanjutnya tentang objek pajak PPN. Apa sih objek pajak PPN itu? Objek pajak PPN adalah barang dan jasa yang dikenai pungutan pajak pertambahan nilai setiap terjadi transaksi. Artinya, setiap kali seseorang atau perusahaan menjual barang atau jasa, objek pajaknya adalah barang atau jasa tersebut yang masuk kategori kena pajak menurut undang-undang. Apa saja yang termasuk objek PPN? Nah, barang kena pajak atau BKP ya. Semua barang yang berwujud seperti pakaian, mobil, elektronik, maupun yang tidak berwujud seperti hak cipta dan hak paten, yang dijual atau dipakai dalam berbagai transaksi dan bisa dikenai PPN. Yang kedua itu jasa kena pajak atau JKP. Semua bentuk layanan yang diberikan, misalnya jasa konsultasi, desain, pengiriman barang, dan layanan lainnya yang dikenai PPN saat terjadi transaksi. Selain penyerahan di dalam negeri, objek PPN ini juga mencakup impor barang dari luar negeri serta pemanfaatan barang atau jasa kena pajak yang berasal dari luar Indonesia. Barang dan jasa yang tidak termasuk PPN. Kan nggak semua barang dan jasa itu dikenai PPN ya. Kayak bahan kebutuhan pokok kayak beras, jagung, daging, garam, dan sejenisnya. Ada yang jasa itu seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, asuransi, dan beberapa jasa sosial. Itu kan tidak termasuk objek PPN. Intinya, objek pajak PPN ini adalah barang dan jasa yang dijual dan memenuhi syarat dalam undang-undang. Namun, ada beberapa pengecualian untuk keperluan vital masyarakat seperti pangan pokok, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Pajak penjualan atas barang mewah ini PPNBM adalah pajak khusus di Indonesia yang dikenakan saat membeli atau mengimpor barang-barang yang dianggap mewah. Pajak ini tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok atau barang biasa yang diperlukan masyarakat umum. Nah, objek pajak pertambahan nilai atau PPN ini kan barang dan jasa yang dikenakan pajak saat terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri.
Secara sederhananya tuh objek pajak tuh kan ada dua, ada barang BKP sama JKP. Nah, selain penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean atau impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP dari luar negeri, itu juga termasuk objek PPN. Namun tidak semua barang dan jasa tuh termasuk objek PPN karena ada pengecualian. Yang pertama, karena ada alasan sosial dan ekonomi. Nah, objek PPN itu fokus pada transaksi konsumsi barang atau jasa yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak. Secara ringkas itu, objek PPN adalah seluruh barang dan jasa yang ketika dijual atau digunakan di Indonesia itu dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang PPNBM. Apa sih PPNBM? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan khusus pada barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. PPNBM ini hanya dikenakan sekali pada saat penyerahan atau impor barang mewah itu. Tujuan utamanya itu adalah mengendalikan konsumsi barang mewah agar tidak berlebihan, memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi, serta melindungi produsen dalam negeri dari persaingan impor barang yang mewah. Nah, biasanya barang yang terkena PPNBM ini biasanya adalah barang yang bukan kebutuhan pokok dan umumnya itu dikonsumsi oleh kalangan yang berpenghasilan tinggi, atau barang yang dipakai untuk menunjukkan status sosial, kayak contohnya tuh ya mobil mewah, kapal pesiar, perhiasan mahal, dan barang elektronik mewah. Tarif PPNBM ini bervariasi, mulai dari paling rendah yaitu 10% hingga yang paling tinggi itu bisa mencapai 200%. Tarif PPNBM ini tergantung jenis dan kategori barangnya. Pemerintah juga menggunakan PPNBM sebagai alat mengatur dampak negatif dari konsumsi barang mewah terhadap lingkungan. Misalnya ya, pajak yang lebih tinggi itu untuk mobil dengan emisi gas buang yang besar. Sedangkan PPNBM ini ya itu dibayarkan oleh produsen atau importir barang mewah, dan biaya pajak ini biasanya dibebankan kepada konsumen melalui harga jual barang. Pajak ini itu tidak bisa dikreditkan kayak PPN, sehingga nilai pajaknya itu tetap menjadi bahan tambahan bagi konsumen. Nah, secara ringkasnya tuh ya, PPNBM itu adalah pajak yang berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi barang mewah sekaligus sumber penerimaan negara dari sektor barang yang biasanya hanya dijangkau oleh kalangan yang orang-orang mampu, kalangan atas, seperti itu. Saya cukupkan penjelasan dari pemahaman saya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.